Nah, wah ini udah masuk ke satu hal yang panas. Misalkan ada campuran A dan B yang konsentrasi A-nya itu X1, terus laju alirnya itu V1. Di sini ada control valve, ada ini campuran A sama B, dan di sini itu pure A. Itu X2 sama dengan 1, W2 sama dengan laju alirnya W2. Nah, sorry. Ya, satu ini maksudnya ini apa namanya? Aliran satu ya. Kan ada aliran satu, aliran dua, ini aliran produk ya, aliran tiga. Di sini nggak ditulis alirannya. Jadi aliran produk konsentrasi A itu X, ya konsentrasi A X. Untuk di aliran 2 berarti X2 sama dengan 1 karena dia pure A, lajurannya W2. Nah, kalau misalkan dalam kondisi steady, kita kasih tanda straight di atasnya, ya. Ini menandakan bahwa dia itu steady. Kalau nggak steady berarti nggak ada ininya, nggak ada garisnya, garis mendatarnya. Nah, dengan 0, masih sama dengan 0, berarti input W1 ditambah W2 dikurangi output dikurangi W aja, kurangi W. Jadi sama dengan 0. Nah, ini persamaan 1 misalkan. Nah, sekarang neraca massa komponen. Ini yang neraca massanya dulu nggak bisa, sekarang lupa. Harus ini ya dipelajari lagi ya. Jadi neraca massa komponen karena dia juga steady state, berarti akumulasinya sama dengan 0. Sama dengan 0 sama dengan W1 yang masuk ini dikalikan dengan X1, ini konsentrasi ya. Kan massa sama dengan konsentrasi total dikali ini konsentrasi A, misalkan massa dari A sama dengan konsentrasi A dikalikan massa total. Ibaratnya kayak gini, jumlah konsentrasi itu kan persen ya, misalkan persentase di C ini C3 kalau nggak salah ya, atau C4 ini, C3 kayaknya. Di C3 itu 20% laki-laki misalkan. 20% laki-laki. Sedangkan totalnya ada 100. Berarti laki-lakinya ada berapa kalau 20%? Berarti kan 20% dikalikan 100. Gitu. Nah, ini sama. Jadi X1 ini persentasenya, W1 ini totalnya. Nah, berapa jumlah A-nya? Kalau misalkan persennya itu sekian dan totalnya itu sekian, berarti kan dikalikan. Pun sama dengan ini untuk yang aliran A, ada X2 sama dengan 1, W2 sama dengan 2. Nah, berarti massa dari A di dalam aliran 2 tinggal dikalikan massa laju aliran 2 dikalikan konsentrasinya dalam kondisi steady state. Nah, dikurangi yang output ya, ini sama. Input dikurangi output. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa dalam kondisi keliru ini bukan X1 ya, ini X aja ya. Jadi X aja, X yang ini maaf, ini salah ketik. Nggak ada satunya harusnya. Kalau misalkan dalam steady state itu konsentrasi yang diinginkan itu sebesar XSP, terus karena ini tadi udah diketahui X2 itu dalam steady state itu sama dengan 1, maksudnya kenapa kok bukan X2 aja, karena kan pure. Nah, bisa jadi di sini X2-nya itu nggak benar-benar pure, karena kan selalu ada ini ya, pengganggu ya. Jadi produk yang diinginkan itu konsentrasinya XXT, terus X2-nya itu sama dengan 1, maka dengan menggabungkan persamaan yang
total dan persamaan yang ini komponen bisa kita peroleh W2. W2 itu aliran yang di sini ya. Itu W1 sama dengan XSP yang diinginkan dikurangi dengan X1 di sini. Nah, dibagi 1 per XSP. Nah, ini maksudnya gimana persamaan ini? Maksudnya kalau misalkan ada perubahan pada W1-nya, W1-nya ini misalkan tiba-tiba naik, nah kita tinggal memasukkan ke sini, misalnya ini kita bisa tahu, oh kira-kira W2 yang diinginkan itu berapa. Kalau misalkan ini konsentrasi dari X1-nya berubah, nah kita bisa langsung masukkan ke persamaan ini, kita bisa peroleh, oh W2 ini kira-kira perlu segini, supaya XSP-nya itu hasilnya tetap. Ini adalah salah satu bentuk model ya, dinamika proses. Ini adalah kita udah masuk ke dinamika proses. Jadi yang dimaksud dengan model itu ya ini persamaan-persamaan seperti ini. Persamaan-persamaan yang menggambarkan bagaimana proses di dalam suatu sistem itu terjadi. Nah, ini ada boleh bertanya Pak? Silakan. Ini Pak, mungkin tadi keputus-keputus saya belum paham. EXP ini sebagai apa ya Pak? XSP itu maksudnya konsentrasi yang diinginkan. Apa bedanya sama X yang ada stripnya itu? X yang ada strip itu X yang ada strip itu maksudnya konsentrasi steady state ya. Konsentrasi steady state. XSP itu yang diinginkan. Jadi beda antara kondisi steady state sama yang diinginkan. Bisa jadi prosesnya itu udah steady state, udah nggak ada akumulasi ya, nggak ada akumulasi, tetapi nggak diinginkan. Jadi X1-nya segitu aja yang keluar. X1-nya yang masuk segitu aja, tetapi udah steady state, tapi hasilnya nggak diinginkan. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Ya berarti bisa dikontrol dengan valve-nya. Jadi steady state itu belum tentu sesuai dengan yang diinginkan. Gambarannya gini, misalkan kita mau mencampurkan gula dengan air, ingin buat air gula. Air gulanya pengen konsentrasi 10% gulanya. Nah ternyata itu XSP berarti 10%. Nah ternyata X1 yang masuk itu 20%. Jelas kan 20%. Terus air yang dibuat mengencerkan itu nggak ada, misalnya nggak keluar gitu, sehingga tidak bisa encer, nggak bisa didapatkan hasil 10%. Karena gula yang masuk itu 20%, yang diinginkan 10%, tetapi nggak ada air untuk mengencerkan. Gitu aja terus. Nah itu kan masuk ke steady state ya. Yang masuknya 20%, jelasnya yang keluar juga 20% karena nggak ada perubahan. Tapi yang diinginkan 10%. Nah itu steady state tapi nggak sesuai dengan yang diinginkan. Nah itu jadi X strip itu saat steady state, XSP itu saat diinginkan. Yang diinginkan itu berapa? Gitu. Nah untuk X sendiri yang nggak ada stripnya itu, nah itu dia bebas ya. Dia mau saat steady state, dia saat unsteady ya, saat unsteady. Jadi X yang nggak ada stripnya itu saat unsteady. Saat berubah-ubah, misalkan 20, 10, 30, berubah lagi 15, nah itu. Nah, gimana, ada pertanyaan lagi nggak? Udah. Gini Pak, saya masih bingung Cik. Di dalam bagan ini tuh X-strip itu posisinya konsentrasi yang ada di mana, sama XXP itu konsentrasi yang ada di mana Pak? Sama-sama di produk. Konsentrasi semuanya saat ada di produk. Semuanya ada di produk, yang membedakan adalah kondisi. Jadi yang strip itu kondisi steady, yang nggak ada stripnya itu unsteady, yang XSP itu yang diinginkan.
Jadi ada 3 ya. Semua di aliran pun juga sama di campuran mixture ya, di mixture A dan B itu ada X1 tanpa strip itu berarti saat dia eh, unsteady. Tapi kalau saat ada stripnya itu berarti dia saat steady. Unsteady maksudnya berubah-ubah baik konsentrasinya atau laju alirnya. Kalau yang steady berarti tetap tidak ada perubahan. Terima kasih Pak. Oke, memang susah ya ngebayanginnya karena selama berapa tahun nih, kurang lebih 3 tahun ya kita belajarnya itu yang steady terus itu. Jadi saat membayangkan mungkin ada variabel baru, ada kondisi baru itu jadi ini, jadi bingung. Jadi perlu dibiasakan eh, kalau di dunia nyata itu kan nggak ada yang ideal ya di dunia ini ya, nggak ada yang sempurna. Nah, jadi untuk kondisi yang di lapangan itu kan kadang-kadang ada trouble, misalkan apanya naik atau turun. Nah, itu berarti kondisi yang unsteady. Kalau misalkan dalam 1 bulan nih, tetap aja konsentrasinya segitu, berarti itu kondisi yang steady dia. Steady. Tapi kayaknya nggak ada yang steady ya, pasti ada naik turun ya, pasti ada naik turun. Tapi dalam satu limit tertentu. Di sini ada pertanyaannya, bagaimana jika konsentrasi dari input X1 ini itu diganggu misalkan. Jadi yang awalnya steady, misalkan X ini, X strip, X1 strip, terus diganggu jadi X1, diganggu. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa konsentrasi produk kita itu tetap sesuai dengan yang diharapkan? Nah, ini ada 4 metode. Nah, metode pertama itu kita kenal dengan namanya feedback controller. Nah, misalkan gini, tadi udah steady ya, ternyata berubah jadi unsteady, berubah jadi X1, berubah-ubah. Nah, produk kan pasti ada sensornya ya. Ada sensor di sini, ada gambarnya AT, ini sensor warna kuning, bulat warna kuning, ini sensor. Dia mensensor apakah konsentrasinya itu sesuai dalam batasan limit atau enggak. Ketika dia mendeteksi bahwa satu konsentrasi dari produk itu tidak sesuai dengan limitnya, misalnya lebih tinggi atau lebih turun, maka dia akan connect atau menghubungkan, memberikan sinyal elektrik yang tanda putus-putus, panah putus ini adalah sinyal elektrik. Ini ada AC, ini controller untuk komposisi. Yang AT ini analyzer atau transmitter, jadi untuk mendeteksi, ini untuk mengontrol bukaan dari valve. Kalau misalkan X1-nya ini lebih, konsentrasi A di X1 ini lebih besar, ini bakal mengecil kan, menutup misalkan valve-nya, jadi konsentrasinya bisa sesuai. Atau kalau misalkan ininya mengecil, di line 1, X1-nya mengecil, berarti valve-nya buka sehingga konsentrasinya sesuai. Nah, salah satu cara mengontrolnya itu dengan persamaan ini. Ini salah satu, ada beberapa macam metode, tapi ini yang paling common, paling tua maksudnya, bukan paling common, paling tua, PID ya. Nah, ini adalah salah satunya P-nya proporsional control. Nah, W2, jadi seberapa banyak sih bukaan atau laju alir W2-nya ini terhadap waktu? Karena kan ketika si campuran ini atau si A ini jadi tinggi atau jadi turun, berarti kan jadi nggak langsung, misalkan gini, awalnya 100,
terus dia jadi 120. Nah, ketika di dalam ini reaktor kan dia nggak langsung berubah menjadi banyak ya, jadi perlahan sesuai dengan waktu ya. Meningkatnya itu maksudnya nggak langsung awalnya 100 jadi 120 terus yang keluar jadi langsung 120 kan enggak, jadi meningkat secara bertahap. Nah, ini terhadap dengan waktu, jadi bukaannya ini. Nah, itu adalah W2 saat dia steady ditambah dengan KC. Nah, ini saya kasih background kuning XSP, jadi yang diinginkan terhadap dengan yang terjadi unsteady. Jadi perbedaan antara yang diinginkan dengan yang kenyataan. Kenyataan itu XT ini karena kan dia berubah-ubah ya, unsteady. Berubah-ubah. Berapa sih perbedaannya itu? Nah, itu jadi bahan koreksi untuk kontrol dari valve-nya sehingga bukaannya bisa dikontrol dari laju alirnya itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari dinamika kontrolnya, proses kontrolnya menggunakan persamaan ini. Jadi KC proporsional ya. Jadi berapa sih errornya dikalikan dengan kita kasih satuan ini KC. Nanti untuk proporsional ini kita akan bahas lebih jauh di pertemuan berikutnya. Jadi ini sebagai gambarannya aja. Seperti itu. Nah, di sini nilainya positif ya, selalu positif KC itu. Karena apa? Karena kalau positif berarti kalau misalkan XT-nya itu di luar di bawah yang diinginkan ya, di bawah XSP yang diinginkan, berarti kan konsentrasinya rendah, berarti harus ditambahi, ya kan? Berarti kalau ditambahi SSP dikurangi dengan XT, ST-nya lebih kecil dari XSP, berarti nilainya positif ya XSP-nya. Ini nilainya positif, jadi W2-nya itu bisa lebih besar. Karena konsentrasinya lebih kecil, berarti perlu ditambahi. Kan udah sesuai. Tapi kalau misalkan konsentrasinya lebih besar, XT-nya itu lebih tinggi dari yang diinginkan, kan berarti harus dikurangi tuh, harus nutup valve-nya. Nah, berarti ini lebih besar, XST-nya dikurangi, SSP-nya dikurangi dan yang lebih besar hasilnya negatif. Maka laju alirnya dikurangi. W2 yang steady ini dikurangi sehingga ini mengecil dan laju alirnya rendah, maka konsentrasi produknya bisa kembali ke konsentrasi yang diinginkan. Bagaimana kalau KC-nya ini jadi negatif? Nah, ini malah ini ya memperparah suasana ya, dia bukan mendamaikan ya. Dia jadi tipe orang yang ngompori ya. Coba kita analisa misalkan. XT-nya lebih kecil dari yang diinginkan. XP dikurangi yang lebih kecil, misalnya ST-nya 3, SP-nya itu 5, 5 kurangi 3 kan positif ya, 2 ya, 2 positif. KC-nya negatif, dikalikan yang negatif, ya hasilnya negatif. Jadi laju alirnya kecil, lebih kecil dari biasanya karena hasilnya negatif kan, KC-nya ini negatif, yang sebelah sini itu negatif, W2 dikurangi berarti kan lebih kecil. Udah yang XT-nya lebih kecil, ininya tambah ditutup ya tambah parah. Ini ngompori banget ini orang ini. Nah, pun juga saat XT-nya di atas yang diinginkan. Di atas yang diinginkan, misalkan yang diinginkan 5 tadi, terus ternyata 7, 5 kurang 7 minus karena KC-nya jadi minus kali minus jadi positif, justru malah bertambah besar, tambah ngebuka gitu. Udah lebih besar malah tambah ngebuka, jadi tambah semakin tinggi. Makanya KC biasanya dibuat positif. Nah,
feedback ini salah satu metode ya, metode satu itu punya kelemahan. Apa? Kelemahannya itu karena detektornya di sini itu harus udah terjadi. Jadi udah ada masalah baru diperbaiki. Bukan ini ya, bukan tipe yang mencegah ya, tapi tipe yang mengobati orangnya. Udah ada masalah baru aja ini. Udah terlanjur besar masalahnya baru menghubungi misalkan. Nah, ini feedback ini seperti ini tipenya. Tipe yang udah ada masalah. Iya kalau masalahnya ringan misalkan. Kalau masalahnya berat, nah bisa putus nanti. Dah itu metode satu. Oke, untuk metode dua ini namanya feed forward. Nah ini tipe yang mencegah ini. Detektornya itu ada di campuran yang masuk di campuran A sama B. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih campuran A itu untuk menghasilkan produk itu misalkan konsentrasinya sekian, berarti yang masuk itu harus sekian. Ini nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau misalkan ada yang kurang, berarti harus segera diperbaiki nih sebelum dia cari gara-gara misalkan. Jadi ketika ada perubahan pada X1 ini terdeteksi oleh analyzer atau transmitter, dia segera kirim dan segera ngebuka valve atau nutup valve tergantung dari masalahnya. Kalau misalkan X1-nya turun, dia segera ngebuka valve sebelum membuat konsentrasi di sini produk di sini atau di dalam reaktor itu bermasalah sebelum ada perubahan. Dia udah aktif lebih dulu. Nah, persamaannya tadi sesuai dengan yang tadi ya, persamaan yang tadi yang dinamika yang kita turunkan di 2 slide sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada X1 yang terlanjur tinggi, berarti W2 udah langsung tahu dia ngebukanya berapa. X1 yang terlanjur rendah, W2 udah bisa tahu dia nutupnya seperti apa kan. Tetapi dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu kita harus mempelajari dan mengetahui semua hal yang berkaitan dengan yang mengganggu terkait dengan proses tersebut. Iya kalau cuma masalah konsentrasi. Kalau misalkan masalah suhu, tekanan, terus iya kalau cuma 2 konsentrasinya. Kalau konsentrasinya ada 100, ada 10 misalkan. Atau 100 kebanyakan ya, lebay ya. Ada 5 misalkan, atau ada 10 misalkan. Itu seperti apa? Iya kalau misalkan cuma ada 1 atau 2 alat. Kalau alatnya ada banyak, misalkan ada 5 pompa, terus pompanya nanti harus dicari nih persamaan-persamaannya di tiap pompa. Terus yang pompa keluarnya, terus ada valve-nya, macam-macam ya. Nah, jadi overwhelming ya. Mungkin mumet sendiri jadinya kalau tanpa bantuan komputer. Nah, ini salah satu kelemahannya. Kita harus tahu apa saja yang mempengaruhi produk, kualitas produknya. Karena kalau misalkan ada satu saja variabel yang tidak diketahui atau gagal diidentifikasi di awal, maka dia akan selamanya nggak akan terdeteksi sama si sistem. Karena apa? Misalkan di sini nih ternyata kita cuman dipengaruhi oleh ini campuran ya. Kita nggak mempengaruhi, kita nggak menghitung solubility, misalkan solubility atau temperatur mempengaruhi solubility misalkan. Nah, dengan temperaturnya beda, solubility-nya bisa lebih rendah, sehingga konsentrasinya bisa lebih rendah. Nah, itu nggak bisa terdeteksi, misalkan nggak bisa dideteksi.
Kenapa? Karena di produknya nggak ada ini, nggak ada eh, apa namanya, nggak ada detektornya. Tiba-tiba aja loh, kok seperti ini apa yang mempengaruhi? Padahal nggak ada ini, nggak ada ancang-ancang dari awal, kaget aja. Ini ibaratnya orang ya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita temenan aja kayak gitu. Karena nggak memperhitungkan ininya variabel yang lainnya. Oke. Jadi ada dua tadi ya, ada eh, feedback, ada feed forward. Bedanya tadi. Terus metode yang lain, nah ini saya jadiin satu. Metode ketiga itu adalah kombinasi dari metode satu dan metode dua. Jadi di feedback ada, di feed forward ada. Jadi dia mungkin terlalu posesif. Jadi feedback dia kasih detektor, feed forward dia kasih detektor juga. Jadi kalau ada apa-apa, oh ini semuanya mungkin semua alarm dinyalain. Nah, bisa jadi di proses industri itu seperti itu. Jadi di produknya itu ada quality controlnya, ada detektornya, masuknya juga ada. Misalkan. Nah, metode yang keempat ini bukan kontrol sebenarnya, itu menggunakan tangki yang lebih besar. Supaya apa? Supaya nggak mempengaruhi konsentrasi ya, nggak terlalu banyak konsentrasi. Kan kalau ini air, kalau orang Islam itu kan airnya, kalau airnya udah mencapai satu volume tertentu, dia tertetes oleh satu najis, air ini tetap suci misalkan. Ya karena tidak terpengaruhi oleh konsentrasinya. Tapi kalau misalkan airnya sedikit kena tetes pun jadinya berubah karena ya itu konsentrasinya di rendah ya. Kalau misalkan dia sedikit berarti kena sedikit dia bisa berubah. Atau misalkan dalam panci ya, air dalam panci. Kalau misalkan pancinya besar dikasih api, dia nggak akan cepat mendidih nih. Kalau misalkan airnya sedikit dikasih api sedikit, dia udah mendidih nih. Kayak gitu. Jadi orang itu yang hatinya seluas lautan, sebesar ini. Pancinya harus sebesar kolam supaya nggak cepat marah-marah nih, cepat mendidih. Oke, kita istirahat dulu. Ini udah jam 5. Saya mau absen.